Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 semester 1 pertemuan kedua bersama Bapak Purnama Nurdiana. Untuk absensi nanti silakan di kolom komentar nama, kelas, dan jam menonton. Kita pembelajaran pada pertemuan kali ini itu ada dua kompetensi dasar yang harus kalian dipahami. Yang pertama, menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama kalian itu menjelaskan konsep manusia hidup dalam perubahan. Jadi ada manusia perubahan. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian tentang pengertian manusia hidup dalam keberlanjutan. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Kemudian yang keempat, menjelaskan keterkaitan tentang sejarah manusia masa lalu untuk kehidupan masa kini. Jadi ada empat. Yang pertama tentang perubahan, yang kedua tentang keberlanjutan, yang ketiga tentang keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, serta yang keempat keterkaitan sejarah manusia masa lalu untuk masa kini. Oke, kita lanjut. Konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah, di sini kehidupan manusia itu diwarnai dengan yang namanya perubahan dan keberlanjutan. Masih ingat dengan 4 konsep waktu pada pertemuan yang pertama, yaitu satu keberlanjutan atau kesinambungan, kedua perkembangan, tiga perubahan, dan yang keempat pengulangan. Nah, kita di sini mengenai perubahan dan keberlanjutan. Apa sih perubahan? Merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi tidak sama keadaan antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Kalau yang kemarin itu perubahan itu pergeseran bentuk ya, pergeseran bentuk dalam hal, kalau ini dalam suatu peristiwa. Kemudian keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Nah, ini contohnya seperti tradisi, itu kan dilanjutkan, itu tradisi itu keberlanjutan, dilanjutkan kebiasaan atau lembaga-lembaga masa lampau yang terus dilanjutkan. Kalau perubahan itu ada ketidaksamaan. Kemudian, nah di sini perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja ketiga faktor tersebut? Nah, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor penghambat. Faktor internal ini dari dalam suatu masyarakat, berarti yang kejadian di suatu masyarakat di dalamnya. Contohnya dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu bisa bersifat jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk, kualitas penduduk itu bisa merubah dalam perubahan. Misalnya terlalu banyak, nanti kan terjadi kriminalitas. Terlalu sedikit, nanti perkembangan kurang baik juga. Kemudian yang kedua ada penemuan baru. Oke, yang kedua di Bapak perbesar. Oke. Nah, yang kedua ada penemuan baru. Nah, penemuan baru ini akan merubah suatu masyarakat. Oke. Penemuan baru di sini contohnya ada 2, yaitu discovery dan invention. Kalau discovery itu penemuan yang benar-benar terjadi. Jadi sebelumnya belum ada. Nah, baru ada penemuan itu discovery. Kalau invention itu dulunya itu sudah ada yang kemudian
ditemukan lagi, ya, ditemukan dengan kondisi yang baru lagi, itu invention. Jadi kalau discovery benar-benar baru, kemudian kalau invention itu sudah ada yang kemudian memiliki hal yang baru lagi. Nah, kemudian faktor internal yang lain adalah pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik. Konflik itu dapat merubah suatu perubahan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Nah, pemberontakan juga ini bagian dari yang lebih luas, nanti akan perubahannya lebih luas di suatu masyarakat atau suatu negara. Dan revolusi itu perubahan yang cepat dan meluas, itu revolusi. Itu perubahan, kebalikan dari evolusi. Kemudian yang kedua, faktor eksternal atau dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dari luar keadaan masyarakat itu sendiri, contohnya lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu tidak berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Jadi lingkungan fisik itu lebih kepada kondisi alamnya. Contoh gunung meletus, kan itu bukan dari masyarakat, tapi alam yang merubah masyarakat. Kemudian tsunami dan sebagainya. Kemudian yang kedua, peperangan. Nah, peperangan itu konflik yang terjadi antara dua negara atau dua wilayah, sehingga terjadi perubahan, yaitu munculnya dari orang lain, dari wilayah lain, dari negara lain, kemudian terjadi konflik. Beda dengan yang tadi, pertentangan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengaruh budaya asing. Nah, budaya asing ini berpengaruh juga terhadap kehidupan suatu masyarakat. Ini dapat merubah atau terjadilah perubahan. Contoh sistem pendidikan kita yang dulu berawal dari pesantren, kemudian terjadi budaya pendidikan orang Eropa, sehingga muncullah sekolah. Nah, itu bagian dari faktor eksternal karena dibawa oleh orang lain ke dalam masyarakat Indonesia. Faktor penghambat di sini contohnya ada perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Nah, ilmu yang terlambat ini akan sulit berubahnya, tentu ya. Oke. Contohnya kalau di kota sudah pakai apa, datang ke daerah kita itu misalkan beberapa tahun kemudian itu. Kemudian yang kedua, sikap tradisional masyarakat. Nah, sikap tradisi masyarakat yang lebih mengutamakan kebiasaan-kebiasaan lama atau belum terbuka dengan hal-hal yang rasional. Itu menghambat dalam perubahan. Kemudian yang ketiga, kepentingan yang tertanam kuat. Nah, kepentingan yang tertanam kuat ini biasanya oleh suatu pemimpin atau senior atau yang dituakan ini biasanya tidak mau berubah. Nah, itu adalah kepentingan yang tertanam kuat. Contoh kalau di Indonesia, misalkan kenapa terjadi korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, karena itu adanya kepentingan yang kuat supaya keluarganya itu tidak jatuh, makanya saling sogok menyogok dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hambatan ideologis. Nah, hambatan ideologi juga dapat menghambat pada perubahan masyarakat. Oke. Ideologi beda dengan agama. Kalau ideologi dari ide dan logos, berarti ilmu tentang ide, ya, ide-ide dari manusia, berarti masuk kepada budaya. Kalau agama itu tidak usah dipertanyakan, ya. Kalau agama itu dilakukan, bukan dipertanyakan. Kemudian adat dan kebiasaan. Nah, adat kebiasaan juga ini merupakan faktor penghambat yang tidak bisa tidak bisa berubah yang lebih cepat, gitu. Lanjut.
Nah, coba lihat, ini ada gambar di mana ini tahun 1996, kemudian yang kedua tahun 2019. Dua-duanya itu ada tugu. Ada tugu, kemudian terjadilah apa itu? Nah, kedua gambar menunjukkan perubahan dan keberlanjutan. Mengapa? Ya, mengapa itu masuk kepada perubahan dan keberlanjutan? Apa bentuk perubahan dan keberlanjutan yang tampak pada gambar? Oke. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencakup berbagai aspek seperti jumlah penduduk atau komposisi penduduk. Kemudian kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut perubahan sosial. Kemudian perubahan sosial memiliki sifat keberlanjutan. Artinya perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan lainnya. Nah, ini apa namanya? Yang kedua gambar ini termasuk ke dalam perubahan, ya. Jadi tidak berhenti, tapi akan terus. Nah, itulah sejarah. Jadi sejarah itu sangat diperlukan untuk lebih dewasa, kemudian lebih ke arah yang baik lagi, seperti itu ya, atau lebih bijaksana. Kita ke peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah. Apa sih peristiwa sejarah? Yaitu suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu. Nah, jadi kehidupan manusia yang penting tersebut pada dasarnya peristiwa sejarah telah lenyap ditelan waktu. Jadi 1 detik kemudian ya sudah lenyap. Untuk demikian, kisah atau ceritanya dapat terus dikenang. Nah, kondisi ini memunculkan konsep sejarah sebagai kisah, yaitu sejarah diceritakan. Jadi peristiwa sejarah sudah selesai, tapi manusia ada kenangan, kemudian dapat menceritakan. Untuk apa diceritakan? Supaya tidak terjadi peristiwa yang kurang baik lagi. Kemudian peristiwa sejarah dipengaruhi oleh subjektivitas. Nah, jadi kisah tersebut nanti kan ada penceritaan. Nah, si sejarawan itu akan menceritakan. Sejarawan atau orang-orang yang menceritakan tersebut tidak lepas dari pandangan-pandangannya. Nah, pandangan di sini dinamakan dengan subjektivitas. Beda dengan objektivitas. Kalau objektif A ya A. Kalau subjektif itu tidak seperti itu. Kalau objektif jelek ya dibilang jelek. Nah, kalau subjektif mungkin karena ada rasa kasihan disebut bukan jelek, tapi ada bahasa lain gitu. Nah, peristiwa sejarah dipengaruhi oleh subjektivitas. Oke, maaf. Nah, subjektivitas tersebut itu karena adanya kepentingan. Nah, ada kepentingan sehingga dia yang jelek-jeleknya misalkan tidak diungkapkan. Nah, itu subjektif. Tapi yang jelek, yang bagus, apapun diungkapkan, itu namanya objektif. Kemudian yang kedua, kelompok sosial budaya. Nah, ini subjektif juga kalau sudah mengenai kepada kelompok sosial budaya. Jadi budaya misalkan di budaya di suatu daerah itu tidak diperbolehkan menceritakan hal tersebut. Nah, itu subjektif juga. Kemudian perbendaharaan pengetahuan sejarawan. Nah, perbendaharaan pengetahuan atau kekayaan pengetahuan sejarawan juga dapat menjadi suatu subjektif. Itu ya. Makanya seorang sejarawan itu harus luas wawasannya supaya lebih rinci, kemudian lebih tepat keobjektivitasannya. Kemudian yang keempat, kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa itu nanti akan bisa memunculkan subjektif. Gitu ya. Misalkan cantik, kurang cantik, tidak cantik. Nah, itu
akan memunculkan bahasa-bahasa. Nah, bahasa itu nanti diinterpretasi atau ditafsirkan yang nantinya akan berbeda-beda tafsiran. Nah, nanti itu akan muncul subjektif seperti itu. Kemampuan berbahasa di sini misalkan kemampuan berbahasa banyak ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian pengungkapan bahasa dan sebagainya. Nah, kalau untuk supaya objektif, berarti sejarawan harus mampu mengemukakan bahasa, kemudian harus banyak bisa berbahasa negara-negara lain atau tokoh-tokoh bukan tokoh-tokoh, maksudnya bahasa lokal ya. Bahasa suku di Indonesia. Kemudian nilai-nilai yang dimiliki sejarawan. Nah, nilai-nilai, misalkan nilai-nilai di sini misalkan ada baik, ada tidak baik ya. Nah, misalkan sejarawan, ini tidak baik untuk diceritakan. Nah, nanti itu muncul juga yang namanya subjektif. Karena apa? Tidak menceritakan yang buruknya. Nah, itu adalah subjektif. Kalau misalkan diungkapkan yang buruk, yang baik, ya itu bisa objektif sesuai apa peristiwanya. Kemudian di sini peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Nah, apakah peristiwa sejarah bisa meramal? Nah, di sini sebetulnya kan kalau secara budaya mungkin ada ramalan dan sebagainya. Nah, ini ramalan secara keilmuan. Ya, secara keilmuan. Di sini peristiwa sejarah memiliki terjadi pada masa lalu. Peristiwa sejarah terjadi di masa lalu, kemudian masa lalu tersebut dapat digunakan sebagai ramalan sejarah. Apa? Peristiwa sejarah mengandung banyak, peristiwa sejarah mengandung banyak pelajaran berharga. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksi masa depan. Itulah yang dimaksud dengan ramalan sejarah. Pahami lagi, peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan. Jadi peristiwa sejarah yang kemarin dijadikan pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksi masa depan. Itulah yang dimaksud dengan ramalan sejarah. Mungkin kalian pahamlah dalam sejarah kalian sendiri, misalkannya masa lampau sehingga masa kini tidak dilakukan lagi supaya masa depan lebih baik lagi. Nah, itu ramalan yang dimaksud dengan ramalan sejarah. Kemudian pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Nah, apa pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini? Di sini coba perhatikan gambar di samping. Tidak ini ya. Tidak nampak. Nah, perhatikan gambar di samping. Apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa tersebut dan masa kini? Ini gambarnya itu Presiden Soeharto ketika beliau lengser dari kepresidenan akibat didemo oleh para mahasiswa, sehingga terjadilah pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Nah, ini suatu peristiwa. Nah, kemudian apa dampaknya bagi masyarakat kehidupan Indonesia pada masa tersebut dan masa kini, masa lampau, masa kini. Di sini setiap peristiwa selalu berkaitan dan berurutan atau kronologis. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu, seperti pada pertemuan pertama ya. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Jadi urutan tidak lepas dari ruang dan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memahami pembabakan waktu dalam peristiwa sejarah yang dinamakan dengan periodisasi yang secara berurutan atau kronologis. Peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Contoh dari, mohon maaf ini gambarnya tidak terlihat. Nanti ada di buku yang kalian beli itu ada Bapak Presiden Soeharto sedang membacakan
pengunduran dirinya. Nah, pada tahun 1998 itu merupakan waktu ruangnya ada di Indonesia. Nah, seseorang yang harus memahami pembabakan waktu berarti kita harus paham pembabakan waktu. Jadi pada masa apa itu Soeharto sedang mengundurkan diri, yaitu periodenya Orde Baru. Jadi dibuat periodisasi, yaitu Orde Baru, babakan Orde Baru dalam pemerintahan. Kemudian secara berurutan, sebelum Orde Baru ada yang namanya Orde Lama. Kemudian ada masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Nah, itu berurutan, ya, kronologis berurutan. Nah, peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Nah, peristiwa yang tadi Presiden Soeharto yang sedang membacakan pengunduran diri akibat dari isu KKN, kemudian ketidakpercayaan, krisis multidimensional, maka akan berpengaruh pada kehidupan masa kini. Nah, masa kini yang sekarang, nah, misalkan yang Presiden Jokowi itu akibat dari masa lampau, ya, di mana masa lampaunya itu kalau secara kronologis pemerintahan pada masa SBY. Nah, sebelum SBY ada masa Megawati. Nah, sebelum Megawati ada masa Gus Dur, sebelum Gus Dur ada masa Presiden Habibie, ada masa Presiden Soeharto. Ya, kalau berurutan berarti Presiden Soeharto itu mengundurkan diri, kemudian diangkat Presiden Habibie, kemudian 1 tahun jabatan karena Presiden Habibie tidak mau melanjutkan lagi. Kemudian terjadi pemilihan atau pemilu, muncul Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nah, kemudian dari Abdurrahman Wahid terjadi konflik antara DPR dengan pemerintahan, kemudian terjadi pelengseran, kemudian muncul Megawati, Presiden Megawati sebagai Presiden Indonesia. Nah, kemudian habis jabatannya, kemudian pemilihan umum diganti sama SBY. Kemudian SBY ada 2 periode. Nah, di sini dapat terlihat, misalkan kalau kalian pada masa SBY periode pertama, kemudian mengapa terjadi SBY periode kedua? Tidak seperti Gus Dur atau Megawati yang hanya 1 periode. Nah, itu karena ada masyarakat, karena ada kenyamanan sehingga dipilih kembali. Nah, itu adanya kenyamanan sehingga dipilih kembali, yang kemudian karena adanya pembatasan periode, pemilihan kembali, dan sekarang ada Presiden Jokowi. Nah, kemudian Presiden Jokowi itu terpilih kembali dalam periode kedua. Nah, itu yang dinamakan dengan masa lampau, peristiwa masa lalu berpengaruh kehidupan pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, yang sekarang periode Jokowi, Presiden Jokowi, kalau ada keburukannya mungkin tidak akan dilanjut lagi keburukannya tersebut. Kalau ada kebaikannya nanti akan dilanjut lagi. Nah, itu yang dinamakan untuk masa depan, supaya kita lebih sejahtera dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Bapak ambil referensinya yaitu dari bukunya Sejarah penerbit PR Intan Pariwara kelas 10 semester 1. Kemudian nanti kita ada diskusi pada jam berikutnya. Terima kasih, semoga pembelajaran pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahannya kita terus bisa memperbanyak keilmuan kita sehingga kita lebih bijaksana lagi dan lebih baik lagi untuk kehidupan yang akan datang. Kalau kita untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Oke.
Semoga pertemuan kali ini menjadikan amal yang baik buat Bapak dan buat kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.